Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan, sahabat-sahabat sekalian. Saya dalam sesi ini ingin mengupas atau menggali atau belajar bersama tentang suatu kasus di mana kasus ini adalah tentang penggunaan gelar, yang gelar ini notabene dimiliki oleh seorang pengurus organisasi yang memakai gelar yang disinyalir bukan daripada gelar akademik yang diperoleh dari pendidikannya. Bahwa awalnya gelar ini adalah yang disematkan kepada yang bersangkutan, tetapi setelah 2 tahun atau 3 tahun belakangan disinyalir gelar ini bukanlah pada tempatnya. Ada pertanyaan yang menarik di dalam kasus seperti ini. Yang pertama, apakah kasus ini bisa dilaporkan kepada polisi, atau dalam hal ini berarti pidana tentunya. Yang kedua, apakah bukti yang dimiliki oleh pelapor yang menjadi dasar laporan pengaduan ke polisi, apakah bukti gitu pertanyaannya yang menjadi laporan pengaduan para pelapor kepada polisi. Jadi sebuah pertanyaan juga. Yang ketiga adalah dasar hukum apa yang bisa dipakai, apakah KUH pidana, KUHP bisa kita kenal, sedangkan dia tidak memakai ijazah palsu, cuma gelar sarjananya saja yang dipalsukan atau bukan daripada gelar akademiknya. Apakah ini melanggar Undang-Undang Sisdiknas? Jadi ada 3 pertanyaan. Apakah kasus ini bisa dilaporkan ke polisi? Terus bukti apa yang harus dibawa oleh si pelapor kepada polisi tadi tentang pengaduan atau laporannya? Yang ketiga adalah dasar hukum apa yang bisa dipakai oleh pengadu? Apakah KUH pidana, KUHP? Sedangkan dia tidak memakai gelar palsu, cuma gelar sarjananya saja yang bukan peruntukannya gitu. Jadi mari kita jawab atas ketiga pertanyaan tersebut. Terima kasih, kita belajar bersama-sama. Secara khusus memang bukan secara khusus memang hukum itu tidak melarang gitu loh, atau tidak mengatur sanksi pidana bagi mereka yang menyebutkan menyantumkan gelar akademik tanpa hak, terkecuali mereka terbukti menggunakan ijazah palsu, maka hal itu jelas merupakan perbuatan melawan hukum dan tentu dapat dijerat tentang penggunaan ijazah. Jadi perbuatan melawan hukum dan tentunya dapat dijerat tentang penggunaan ijazah palsu tersebut sebagaimana dimaksud di atas adalah dapat masuk dalam kategori pasal 69 Undang-Undang 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional terkait penggunaan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi palsu, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 500 juta. Itu jikalau dia menggunakan ijazah palsu. Namun demikian, mengacu pada pasal 21 ayat 4 Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tersebut yang menegaskan gelar akademik, profesi dan atau vokasi hanya digunakan oleh lulusan dari perguruan tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, profesi atau vokasi.
Maka jelas bagi orang yang mencantumkan gelar akademik tanpa hak dan terbukti bukanlah lulusan perguruan tinggi tersebut, maka orang tersebut juga dapat digolongkan telah melakukan rangkaian kebohongan dengan menggunakan martabat palsu sehingga menciptakan keadaan palsu bagi dirinya yang tentunya dapat juga merugikan orang lain. Perbuatan orang tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan penipuan sebagaimana dimaksud pasal 378 KUHP pidana yang mengatur pada 378 barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atas gelar tadi tentunya atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutangnya, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Guna melaporkan atau menjerat si pelaku tentunya harus dilengkapi bukti-bukti tertulis seperti KTP, ijazah milik si pelaku yang jelas-jelas mencantumkan gelar akademik tanpa hak maupun surat keterangan dari nama perguruan tersebut yang dicatat oleh si pelaku maupun keterangan saksi bahwa benar selama aktivitasnya si pelaku kerap mencantumkan gelar akademiknya tanpa hak. Itu jawaban yang tadi. Artinya ketiga jawaban tadi, apakah kasus ini bisa dilaporkan polisi? Tentu dengan 378 KUHP. Unsurnya penipuan. Apakah bukti yang menjadi laporan dasar pengaduan kami? Tentu dasarnya adalah ada tipu muslihat. Ya. Ada sesuatu rangkaian kebohongan kepada anggota asosiasi, sehingga disitulah kita bisa memberikan bukti kepada polisi. Dasar hukumnya tentu tidak bisa menggunakan undang-undang Sisdiknas karena yang bersangkutan juga mempunyai ijazah yang tadi, cuma ijazahnya dia bukanlah gelar yang dipakai selama ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Semoga kita semua dapat wawasan daripada pemakaian gelar-gelar akademik seperti ini atau pencantuman gelar akademik tanpa hak. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.